hari Senin. Astagfirullahaladzim. Tolong. Batuk Pak Haji. Tolongin. Kau pikir siapa? Kirain manusia silver. Hari ini aku memang abi-abi. Iya. Iya, betul. Batuk ya. Rambut aku silver, sepatu aku silver. Coba lihat dulu. Tapi aku tuh ya, Ya best kan gaya gue kan? aku salut. Best kan, Best Besti? banget, best banget. Best gak? Best banget. Jawab dong, kalau kakek-kakek nanya harus jawab. Tapi aku salut sama kamu ya, walaupun kamu sudah berusia, sudah tua ya. Tapi kamu tuh... Lu tuh 41 ya? Ya lu 45, tapi kamu semangat kerjanya aku apresiasi. Oh iya tentunya. Ya, coba. Karena semuanya demi... Itulah bedanya kita berdua yang hari ini masuk sama dua orang teman kita. Iya. Bedanya tahu kalau apa? ini kan mereka kaya raya. Kalau mereka itu bedanya, mereka itu BI. Apa tuh? Butuh istirahat. Karena... Banyak kerjanya. Oh banyak kerjaan. Kalau kita BU. BU. Butuh uang. Iya betul. Mereka juga ada di sini, mereka bukan BU, bukan butuh uang. Bayar utang. Tapi bercanda ya. Band ini bisa dibilang adalah band paling laris manis di 2000. Luar biasa. Luar biasa. Makanya mereka ini di Lebaran tahun ini mereka tidak menerima THR. Iya. Ya kan? Oh, karena terlalu banyak job. Makasih ya udah bantu kami. Makasih sudah mengingatkan. Ya, terima kasih. Buat Bella dia. Iya. Buat apa lu punya uang banyak kalau misalnya tidak ada teman berbagi tukang kendang? Ayo. Iya dong. Ayo. Ya, coba kalau lu juga sampai dengan sekarang masih bingung. Sobat Ambiar, Kok tolong gue ya aku tuh bingung sama temen aku. Mapan iya, tampan enggak, ya kan? Lu lanjutinnya yang bagus Iya. dong. Mapan Mapan iya, ganteng iya. Tampan iya. Tampan iya. Coba kurang apa lagi? Kita tanya sama senior kita ya. Yang satu ini katanya anaknya mau kawin. Siapa tahu bisa nulur sama lu. Iya. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Roy Martin. Roy Martin. Pria-pria flamboyan nih. Oh. Umur 74 masih sobek-sobek. Umur 74, luar biasa. Emang 74 om? Wow. Jangan macam-macam orang 47. 47. Om, Ya. umur 74 Keren, tapi Om. lihat Gaya tampil luar banget biasa. loh. Masih. Greng. Om, aku minta masukan buat temen aku. Ya. Lihat dia, ganteng iya. Tapi sampai dengan sekarang belum ada wanita yang mendekati dia. Kira-kira Om, Kemungkinan pertama, apa? terlalu milih. Yang kedua, Yang kedua, ini saya nggak tahu. yang pertama terlalu milih. Milih. Mungkin yang kedua. Om Gading apa kabar om? Gading sehat om? sehat. Oh Galih sehat, semua sehat. Sehat. Bukan terlalu milih dia Om, terlalu dandan. Om Roy Martin kami ucapkan terima kasih banyak. Om kita dengar kabar katanya Gading Martin ini akan segera menikah di tahun ini sama Medina Dina. Kita mau lihat yang satu ini. Mau nikah katanya tahun ini. Siapa yang bilang? Gading tadi katanya. Masa sih? Itu tadi Itu kita dengar kabar kata tahun ini nih katanya. seru banget om. Saya malah belum dengar. Oh ya? Belum denger om. Belum dengar. Belum ada kabar sama sekali omongan apa gitu. Belum. Yang Om lihat hubungannya Gading sama Medina itu seperti apa Om sekarang? Kayaknya baik ya. Kayaknya baik. Sebatas baik aja Om. Baik. Kayaknya baik. Emang om belum pernah ketemu? Baik banget. Oke baik banget. Terakhir ketemu Om sama Medina kapan Om? Kapan ya? Agak lama sih di tempatnya Gading. Saya pas ke sana ketemu Medina. Baik, anaknya baik, cantik, baik. Di atas 3 bulan? Ya kira-kira 3 bulan yang lalu. Oh berarti lumayan lama. Nggak ketemu Lumayan. ya. Karena saya juga kan lama juga ke tempatnya Gading. Gadingnya sibuk, saya sibuk. Jadi pas ada waktu aja saya ke sana. Oh oke, tapi Gading itu tipikal yang suka cerita nggak sih Om misalnya hubungannya mau dibawa kemana atau curhat-curhat tentang pasangan yang sekarang? Nyerempet-nyerempet dikit lah, nyerempet. Tapi secara apa ya, total gitu enggak sih. Dia cuma dia, Gading, kapan Ding? Bentar loh Pak, sabar gitu. Oh belum sampai minta restu om. Ya cuman, gimana Pak? Gimana kamu? Sampai kemana ini, mau dibawa kemana? Oh Om udah nanya itu tuh? Ya, Oke. yuk umur kamu dikejar umur loh. Ya, kamu dikejar umur. Sebentar Pak, masih nyaman sendiri, itu jawaban dia. Masih nyaman sendiri. Nyaman sendiri. Ya itu alasan aja. Saya tahu itu alasan aja. Alasan, respon Om tuh ketika mendengar masih nyaman sendiri. Sementara Om ada pertanyaan sebelumnya, kapan, mau kapan? Berarti kan ada satu harapan dari Om. Oh Roy Martin. iya, karena begini,
sang waktu kan tidak pernah menunggu seseorang, ya kan? Sang waktu berjalan dengan semaunya dan dia dikejar oleh waktu itu, umur. Nah, demikian juga Medina, kalau itu Medina, kan juga akan kemakan umur nantinya, kan kasihan anak-anaknya nanti. Kalau itu Medina? Kalau siapapun gitu, siapapun perempuannya, kasihan kalau nanti mereka udah tua-tua baru punya anak kan kasihan. Tapi Om sendiri mengharapkannya kapan buat Gading? Pengennya dong, pengennya. Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Tapi sekali lagi ini hidupnya Gading, Ya. bukan hidup saya. Saya udah punya Ana Maria. The one and only. Om, tapi kalau menurut Om ya, Medina ini di mata seorang Roy Martin ini adalah perempuan yang seperti apa? Pertama dia polite, pertama cantik secara fisik, Oke. dia cantik. Polite sopan ya? Sangat sopan. Oke. Dan tidak dibuat-buat, artinya ada yang sopan. Saya orang Jawa, saya membaca energinya. Iya, Bukan apa yang diucapkan, tapi energinya. Energinya positif. bisa merasakan. Iya. Oke, apakah itu yang menurut Om dicari dari seorang Medina oleh Gading Martin? Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kalau dari cucunya Om, Gempi Om, Wah, saya udah tahu belum kalau papanya lagi dekat sama ini pertama saya anu dulu, saya clearance dulu. Pertama saya bukan juru bicaranya Gading. Ya, Kedua, Gading belum membayar saya untuk honornya ini. Iya, Gading harus bayar dulu. Iya, Gading nih, waduh. Belum bayar ya? Belum bayar. Kalau Gempi saya nggak tahu karena sangat jarang saya bisa ketemu Gempi. Oh, Saya sibuk, Gadingnya sibuk, Gempinya sibuk. Bayangin. Hanya setahun bisa 3 kali paling. Jadi Om tuh sekarang kesibukannya ngapain aja Om? Ada kerjaan lain. Kedua, ya ada syuting, ada series, ada syuting ya Om. Kalau di luar kerjaan Om? di luar kerjaan olahraga. Wih, Olahraga golf, renang, lari kalau dikejar anjing. Sama dong, sama kita. Ya, Nggak boleh lari, tapi kalau Benar. dikejar anjing harus lari kan. ya. Mengisi waktu ya, yang penting happy. Tapi kadang tuh kebahagiaan itu bukan cuma tentang diri kita, tapi melihat orang lain juga bahagia termasuk keluarga, anak cucu ya Om ya. Jadi begitu kita menjelang tua itu, yang paling bahagia ketika lihat anak-anak kita kumpul, rukun, cara ekonomi tidak kekurangan, cara keluarga mereka rukun-rukun itu sebuah kebahagiaan yang mewah, sebuah kemewahan itu. Natal terakhir kayak gimana Om ngelihat suasananya? Luar biasa semua pada kumpul, anak-anak saya dari Bali juga kumpul, semua kumpul. Istimewa lah, satu waktu yang istimewa buat kami. Om, kalau setiap Natal dalam pikiran Om, apalagi khususnya di tahun kemarin ya 2025 melihat keluarga berkumpul, apa dalam pikiran Om selain luar biasa, berkat Tuhan apa yang Om Luar biasa karena pertama ketika kita tua itu yang paling pertama itu sehat. sehat. Saya merasa sehat, istri sehat, anak-anak saya, cucu saya sehat. Semua sehat, rukun itu kebahagiaan yang luar biasa. Iya, iya. Dan bisa kumpul, itu sebuah kemewahan. Segitu aja tuh mewah sekali. Itu mewah, Ya, Om, ya. mewah. Betul, betul. Jadi bukan tidak hanya uang gitu. Ya. Karena hidup ternyata bukan hanya uang gitu. Ada hal-hal lain yang tidak bisa kita beli dengan uang. Iya betul. betul. Gading kemarin waktu Natal datang ke rumah Om? Datang, Sama siapa Gading datangnya Om? oh, sendiri. Sekali lagi belum dibayar Om. Sendiri katanya, oke. Sama Gempi, sama Gempi. Sama Sama Gempi. Gempi. Oke, Om kita mau kasih lihat. Ada satu artikel nanti tolong diklarifikasi yang satu. Roy Martin menyesal pada Gibran Martin, akui kesalahan dan kehilangan momen bersama anak. Maksudnya apa? Maksudnya gimana Om? Ya, tidak hanya pada Gibran, pada semua anak-anak saya. Jadi kalau saya remind gitu, anak-anak begitu kecil, mereka baru belajar nyanyi gitu, dengan segala permainannya, segala tiba-tiba mereka udah gede, menuju kedewasaan. Ketika itu saya baru sibuk dengan diri saya sendiri, melakukan sebuah kebodohan yang tidak perlu saya cerita di sini. Ya. Itu waktu itu tidak pernah terulang. Waktu yang berjalan mereka saya tinggalkan gitu. Dengan saya sibuk di luar, saya sibuk dengan diri saya sendiri, ego saya sendiri. Tiba-tiba mereka tumbuh besar dan kadang-kadang, waduh, anak-anak sudah tidak butuh saya lagi sekarang.
Kok ada yang hilang kemarin? Ada yang hilang yang tidak bisa saya beli. Iya. Tidak bisa saya ulangi lagi. Waktu tidak pernah bisa terulang. Itu momen itu yang saya selalu, andai kata saya tidak melakukan itu. Si andai kata itu ada nggak Om sesuatu yang Om ingin capai saat ini untuk membayar Ya, rasa itu. hilang? Sekarang bagaimana seluruh waktu saya, ketika mereka membutuhkan saya ada sekarang. Om, kita tuh percaya tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada. Tapi bagaimana bisa kita untuk menerima diri kita sendiri sebagai anak pun juga sebagai orang tua dan memaafkan diri sendiri, juga memaafkan orang tua. Kalau Om tuh tipikal ayah atau orang tua yang apakah berani untuk minta maaf kepada anaknya atas apa yang pernah dilakukan? Pernah nggak sih Om? Iya, sering. Saya seorang yang, Om, sorry kita pakai mic ya Om. oke. Ya, saya orang tua yang bahkan sering selalu minta maaf pada anak saya, pada istri saya, pada orang tua dalam doa-doa saya. Saya selalu minta maaf karena begitu banyak waktu yang terhilang. Kalau saja waktu itu ada, gitu. Kalau saja waktu itu bisa terulang kembali, tapi sang waktu tidak pernah berjalan mundur. Ya, itu yang saya selalu saya sesali. Artinya Om selalu meminta maaf iya, kepada tante anak pada istri, pada anak-anak saya, pada termasuk saudara-saudara saya atau teman-teman saya. Karena saya sebenarnya bisa melakukan yang lebih tapi tidak saya lakukan ketika itu. Om, apa yang Om rasakan saat ini? Saya damai sejahtera saat ini ketika saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sudah berdamai, saya cuma ingin lihat anak-anak saya tumbuh lebih baik lagi dari saya. Dan mereka harus lebih baik dari saya. Apa yang ingin dicapai Om di usia sekarang? Kalau anak-anak muda kan ingin dicapainya cita-cita. Kalau di usia Om Roy sekarang ini apa yang ingin saya dicapai? kepinginnya pada akhir waktu saya yang saya nggak tahu sampai kapan. Tapi saya kira waktunya tidak banyak lagi. Pengen jadi orang yang berguna tidak hanya untuk diri, untuk keluarga saya, tapi juga untuk orang lain. Saya ingin dikenang sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Om pengen tahu dong, setiap pagi itu apa yang Om Roy Martin biasa lakukan? Bangun tidur, pertama Bangun kali tidur membuka saya mata. pertama, saya berdoa. Kemudian saya sarapan, ngopi, makan ubi rebus. Nah, ubi rebus. Ubi rebus, Oke. terus kemudian roti bakar. Iya. Kemudian saya jalan dengan istri, jalan keliling komplek itu atau berenang. Kemudian nonton TV sebentar, terus ke kantor, kumpul teman-teman ngobrol kanan kiri, pulang sore, doa lagi, kumpul istri ngobrol-ngobrol, ya hanya itu. So you start and end up your day, memulai hari dan mengakhiri dengan doa. Iya. Om kalau boleh di-share sedikit sama kita, apa doa membuka harinya seorang Roy Martin? Doa saya bahwa terima kasih Tuhan atas kasih karunia kelimpahan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih untuk kesehatan kami sekeluarga. Terima kasih untuk kebahagiaan rumah tangga kami, istri anak cucu kami. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Sertai berkati anak-anak saya. Itu. Keluarga dan anak-anak itu adalah yang utama ya Om. Itu yang pertama. Apa yang disampaikan untuk anak-anak dan juga cucu-cucu yang barangkali bisa menyaksikan ini? Untuk anak-anakku, pertama jangan ulangi kesalahan papamu. Yang paling penting adalah keluarga. Itu paling penting. Keluarga. Keluarga paling penting. Sesibuk apapun tempat berpulang ya tetap keluarga ya Om. Iya. Keluarga adalah terpenting ketika kita, apalagi menjelang tua ya. Mungkin ketika kita muda, pekerjaan yang utama. Karena kita mengejar sesuatu. Tapi ternyata enggak. Ternyata keluarga itu pertama. Om lagi sibuk-sibuknya anak-anak ini suka merasa sepi gak sih?
pernah merasa Oh sepi? pasti. Tuh, untung saya ditemani oleh Anna Maria yang selalu mendampingi saya. Kalau enggak saya sangat kesepian karena saya ada 6 anak, ketemu ya seminggu sekali dengan Gibran sama yang lain. Tapi yang lain kayak Gading kan setahun paling 3-4 kali saya ketemu. Walaupun sama-sama di Jakarta. Sama-sama di Jakarta, tapi saya ulang tahun, dia ulang tahun, Natal, itu pasti ketemu. Selebihnya ketemu di luar, kadang-kadang. Anak-anak yang lain juga demikian juga, mereka sangat sibuk. Gibran tiap minggu karena datang ke gereja dia ketemu. Oke. Memaklum ya, mau tidak mau memaklum kesibukan anak ya Om. Tapi bahagia selalu bersama istri tercinta yang disebut berkali-kali ya. Bahagia di rumah walaupun kita baru dengar nih kemarin rumahnya Om Roy Martin baru dimasuki sama apa? Sama ular sanca. Kok bisa ya? Om kita kasih lihat dulu yang satu ini agak belok sedikit topiknya, boleh Om ya? Bisa. Lah abis banjir apa gimana Om? Bukan enggak, ini saya salah ambil jurusan. Saya ambilnya jurusan pawang hujan. Yang datang ular, jadi salah jurusan. Pagi-pagi jam 4 itu kira-kira. Jam 4 pagi Om. Jam 4 pagi asisten saya teriak-teriak pakai bahasa Sunda. Saya nggak ngerti, cuman ageng gitu. Ageng, besar. Saya pikir besar, apanya besar? Ternyata ular. Karena ular, saya bilang oke, karena masih, sekarang di mana? Masuk gudang, oke nanti siangan. Saya jam 8, saya mencoba untuk menangkap. Oh jadi udah masuk ke gudang, Om biarin aja dulu, yang penting udah masuk ke dalam gitu, ke dalam gudang udah ya? Agak siang, saya mencoba, gagak berani menangkap. Sendiri Om. ART saya. Kemudian ketika saya lihat, oh ini mesti ahlinya, ya kan? Ahlinya. Telepon gambar. Dalam 10 menit damkar datang, dia atasi. Luar biasa damkar. langsung diambil? Langsung diambil. Luar biasa damkar ini ya. Kita apresiasi untuk damkar yang bisa melakukan apapun. Tapi itu ularnya dari mana Om sebenarnya? Ya ini saya belum tanya ularnya dari mana. Ya. Dari sebelah, pasti dari sebelah. Iya, ada aja ya. Oke, buat Om Roy Martin kali ini kita mau ngajakin Om Roy untuk berpindah tempat. Kita punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, tolong dijawab dengan lebih jujur lagi dalam kursi kegegeran. Let's go, mari kita pindah. Oke. Baik Om. Om, kita punya beberapa pertanyaan, silakan dijawab Om. Pertanyaan pertama ya Om. Siap. Jika Gading benar-benar menikah suatu hari nanti, nilai keluarga apa yang paling ingin Om Roy titipkan kepadanya? Sayangin istrimu dan anak-anakmu seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Oh wow. Oke, tapi harus sayangi diri sendiri dulu ya. Oh ya, pertama pasti menyayangi diri. Tapi ketika kita sudah, saya kira cukup menyayangi diri kita sendiri, jangan berlebihan juga. Ya. Nanti jadi narsis kan. Ya. Nah, tapi sayang istrimu, dan sekali lagi, kalau terjadi perbedaan pendapat, biarkan istrimu merasa menang. Merasa menang dengan menang beda ya Om? Udah, yang penting merasa menang. Perempuan itu harus merasa menang. Udah selesai. Oke, itu kuncinya ya. Merasa menang dan menang adalah dua hal yang berbeda. Oke, Itu di berikutnya. tanda kutipin. Oke, yang kedua Om. Menurut Om Roy, apakah luka dan kegagalan dalam keluarga justru menjadi bekal penting sebelum anak membangun rumah tangga sendiri? Oh iya. Kadang-kadang berbahagialah orang yang pernah patah hati. Karena orang yang pernah patah hati itu bisa menghargai arti dari cinta sebetulnya. Oke Om. Ya, jadi memang patah hati itu buat kita belajar ya Om ya? Patah hati, sebuah nilai yang memang menyedihkan ketika itu terjadi. Tapi ketika Membuat itu kita lebih jadi kuat, pembelajaran kita bahwa kita jadi lebih kuat lagi. Bertumbuh ya Om. Dan menghargai cinta yang sejati. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Om. Siap. Pengalaman hidup apa yang paling mengubah cara Om Roy memandang peran sebagai ayah? Ya ketika saya bermasalah dulu, 20 tahun yang lalu Ya. dengan narkoba gitu. Kemudian saya menyadari bahwa lubang yang saya bikin terlalu besar, kasihan anak-anak istri saya yang saya tinggalkan.
bahwa jadi egoisme kita, ego saya sebagai laki-laki, ego saya sebagai seorang ayah, mengabaikan anak istri saya itu yang saya sesali. Ya, Om. Oke. Siap, selanjutnya Om. Jika Om Roy bisa kembali ke masa lalu, satu hal apa yang ingin Om Roy perbaiki dalam hubungan keluarga? Saya akan menyiapkan waktu sebanyak-banyak mungkin untuk istri dan anak-anak saya. Karena saya begitu banyak membuang waktu. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Waktu ya. Waktu. Waktu. Ya. Baik, ini yang terakhir ya Om. Apakah penyesalan terbesar Om Roy justru bukan pada kasusnya, tetapi pada dampak ke keluarga dan anak-anak? Oh iya. Saya pertama mempermalukan diri saya sendiri, mempermalukan istri, mempermalukan anak-anak saya dan keluarga saya, itu sebuah yang tidak bisa saya bayar. Itu satu mungkin mereka luka, mungkin mereka kecewa, anak-anak saya mungkin kecewa, tapi mereka tidak ungkapkan itu. Malah mereka memberikan kata-kata apa? Semua orang punya sisi gelap, cuma tidak semua orang ketahuan. Itu yang membesarkan hati saya. Ya, betul. Jatuhnya Om merasa mempermalukan, tapi bangkitnya Om mereka merasa itu adalah satu hal yang membanggakan. Kita kembali saat lagi. Terima kasih Om. Ada di pagi.